cita-cita, belajar, bergerak, bermakna. aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar. Jadi assalamualaikum Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Ya, jadi terima kasih banyak atas kesempatan Bapak sudah meluangkan waktu untuk membersamai saya di salah satu kegiatan saya di program Guru Penggerak Angkatan Kelima Kabupaten Maros, Pak. Saat ini kebetulan saya ingin mengadakan demonstrasi kontekstual dalam hal kegiatan wawancara bersama dengan beberapa pemimpin pembelajaran atau pemimpin di sekolah. Jadi saya ada beberapa pertanyaan Pak terkait tentang pengambilan keputusan selama Bapak menjadi pemimpin. Tapi sebelumnya mungkin saya ingin bertanya sedikit Pak di awal, sudah berapa lama Bapak menjadi kepala sekolah di sekolah ini? Ya, terima kasih. Kalau di sekolah ini saya menjadi kepala sekolah kurang lebih 3 tahun 8 bulan. Ya, tapi diantaranya itu ada 1 tahun sebagai pelaksana tugas. Nanti setelah penguatan kepala sekolah baru dilantik dan secara definitif oleh Bapak Bupati Maros. Dan sebelum di sekolah ini ada pengalaman yang sama Pak di menjabat sebagai kepala sekolah di tempat sebelumnya? Ya, kalau sebelumnya dipercayakan selaku kepala sekolah di SDN 102 Impres Cempaniga. Di situ pun setelah melaksanakan tugas selama 2 periode kurang lebih 8 tahun, saya diberi tugas selaku pelaksana tugas karena aturan setelah 2 periode harus kembali menjadi guru. Namun karena pada saat itu tenaga untuk menjadi kepala sekolah definitif tidak ada, maka saya saat itu kembali tetap selaku kepala sekolah tapi statusnya selaku pelaksana tugas. Selama Bapak sebagai seorang pemimpin, sebagai kepala sekolah maupun dulu sebelumnya sebagai guru di kelas pemimpin pembelajaran, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi atau mengatasi kasus-kasus situasi di mana Bapak dihadapkan kepada 2 pilihan, misalnya ada kasus yang berupa dilema etika atau kita dihadapkan pada harus mengambil satu keputusan tetapi ada 2 keputusan yang bisa kita ambil di mana kedua-duanya benar, ataukah keadaan kita menemukan situasi di mana ada kasus atau situasi di mana kita harus mengambil keputusan yang mana salah satunya sudah kita yakin itu pasti benar, tapi ada pilihan lain juga yang memang salah, tetapi juga kita terbujuk untuk bisa saja mengambil keputusan itu. Terima kasih. Selama ini di samping saya selaku kepala sekolah di satuan pendidikan, di beberapa organisasi juga kami dituakan yang setiap saat diperhadapkan pada suatu harus mengambil keputusan yang ujung-ujungnya harus tepat dan akuntabel, dalam arti bahwa mampu dipertanggungjawabkan. Maka langkah yang saya lakukan selama ini, yang pertama saya harus memahami masalah atau dilema yang muncul di satuan pendidikan itu sendiri. Ya, jelas kami harus memahami. Yang kedua, saya harus punya data dan mampu menganalisis bahwa kasus ini seperti ini. Yang ketiga, saya selaku orang yang dituakan di sekolah
tidak boleh gegabah mengambil keputusan. Tentunya harus meluangkan waktu untuk berpikir bahwa seperti ini ya kasus yang kami hadapi. Ya, katakanlah contoh di dalam satu kelas, ya kadang ada kasus yang saya temukan terkendala di proses pembelajaran. Tentu ya kamu harus pahami di mana titik yang harus kami benahi. Ya, kami harus punya data, dan di dalam pengambilan keputusan kami harus tidak boleh gegabah. Bahkan poin keempat, apa yang saya lakukan selama ini yaitu minta saran, pendapat dari rekan kerja, ya termasuk juga pengawas, termasuk stakeholder lainnya, sehingga keputusan yang kami ambil ya betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Terus di dalam pengambilan keputusan ini saya harus berani mengambil risiko, dalam arti bahwa ya tidak mengambil keputusan begitu saja, harus mempertimbangkan dampaknya ketika keputusan itu diambil. Terus di dalam pengambilan keputusan kita juga harus kepala dingin, tidak emosional, sehingga betul-betul keputusan yang diambil matang, tidak merasa dirugikan, tidak di sisi lain tidak merasa dirugikan oleh pihak tertentu, tetapi kita pakai skala prioritas yang kalau memang keputusan ini kita ambil, tentu lebih besar dampak positifnya ketimbang dampak negatifnya, sehingga ujung-ujungnya adalah musyawarah dan mufakat. Berarti dari uraian yang Bapak uraikan tadi itu, saya bisa menangkap bahwa selama ini dalam mengambil keputusan Bapak selalu ada langkah-langkah atau prosedur yang Bapak laksanakan dalam mengambil keputusan, yang tentunya keputusan itu kedepannya adalah keputusan yang berpihak kepada murid, yang berpihak kepada kepentingan sekolah dan stakeholder yang ada di dalamnya, serta yang paling utama adalah Bapak selalu berani untuk bertanggung jawab atas keputusan yang sudah diambil, Pak. Jadi apakah selama Bapak sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin dalam pembelajaran itu, dari pengambilan keputusan itu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan? Terima kasih. Jadi di dalam mengambil keputusan, tentu saya selaku yang dituakan di sekolah ini selaku pimpinan, dalam hal ini kepala PTD, tentu ada suka dukanya. Ya, tantangan yang kami hadapi, karakter guru berbeda-beda, sehingga ya dari karakter guru yang berbeda-beda ini bisa saja ada salah seorang guru yang selalu ingin menang sendiri, dalam arti kurang puas jika usulannya, pendapatnya tidak diterima. Maka pendekatan yang kami lakukan adalah pendekatan kekeluargaan. Ya, tentunya langkah berikutnya saya melakukan pembinaan tersendiri. Ya, ada pembinaan tersendiri pada waktu-waktu tertentu. Saya undang ke ruangan ini, kami berikan arahan, petunjuk bahwa dasar berpikir kita harus ya betul-betul ada harus ada dasarnya ketika kita mengambil. Jangan bertahan hanya karena nafsu atau emosional, egonya sendiri, tapi harus mendasar. Langkah berikutnya adalah tetap kami utamakan saran-saran dari semua rekan kerja bahwa seperti ini kasus yang muncul di sekolah kita, ya bagaimana baiknya, bagaimana solusinya, sehingga dampaknya betul-betul bermanfaat bagi kepentingan kita bersama di sekolah. Pak, terima kasih. Lantas selama ini Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang mungkin berupa kasus dilema? Ya, betul sekali. Di sekolah ini
dan mungkin hampir semua sekolah punya kasus dengan ciri yang berbeda, bahkan mungkin yang sama. Maka ketika ada muncul seperti itu, ya tetap kami koordinasi dengan stakeholder, termasuk salah satunya adalah komite sekolah. Bagaimana bagusnya jika ada seperti ini, termasuk perwakilan orang tua siswa, dan alhamdulillah semua diselesaikan dengan baik, tidak ada yang merasa kecewa, tidak merasa dirugikan, dan inilah terjadi di sekolah ini sehingga kekeluargaan tetap tumbuh, dan dampaknya sekolah kita ini tetap menjadi sekolah yang diidolakan masyarakat di Desa Timpusan ini. Alhamdulillah sekolah kita ini menjadi sekolah sehat 10 besar Kabupaten Maros. Barangkali pertanyaan terakhir Pak dari saya, dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi dan berdasarkan banyaknya pengalaman yang telah Bapak lewati baik sebagai pemimpin di kelas maupun sebagai pemimpin di sekolah, saya ingin menanyakan bahwa apa pembelajaran yang Bapak bisa petik dari semua pengalaman-pengalaman pengambilan keputusan itu? Ya. Jadi di dalam pengambilan keputusan banyak hal yang menjadi pelajaran bagi kami, bahwa ketika kita mengambil keputusan dengan tanpa memikirkan, tanpa melibatkan orang lain, jelas hasilnya beda. Jika kita mengambil keputusan dengan sering meminta saran dari rekan kerja, jadi rekan kerja kita juga merasa dihargai, merasa dilibatkan, sehingga sama-sama bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil. Jadi intinya adalah kerjasama, keterbukaan, sehingga hasilnya alhamdulillah memuaskan. Saya rasa cukup sekian Pak pertanyaan dari saya. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya di tengah kesibukan Bapak sudah berkenan meluangkan waktunya untuk membersamai salah satu kegiatan saya. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan dan kesempatan untuk memimpin sekolah kita tercinta, dan tentunya untuk memajukan pendidikan di Kecamatan Cambah. Ya, terima kasih kembalinya. Jadi saya tambahkan sedikit bahwa kepemimpinan yang kami lakukan di sini di Lumajang betul-betul menerapkan kepemimpinan Pancasila, yaitu Ingarso Sang Tulodo, Imadio Bangun Karsa, dan Tuturi Handayani. Terima kasih. Assalamualaikum